Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar keuangan dan komoditas global tengah diramaikan oleh sejumlah pergerakan besar, mulai dari rally spektakuler saham Grup Bakri, lonjakan mendadak saham Krakatau Steel, hingga langkah akuisisi strategis Morris Capital terhadap Lemindo atau PIPA. Dinamika ini menunjukkan gairah baru di bursa, di mana emiten-emiten domestik semakin agresif melakukan ekspansi, restrukturisasi maupun transformasi bisnis untuk memperkuat daya saing dan menarik minat investor. Di sisi lain, harga komoditas dunia bergerak berlawanan arah. Minyak mentah terus merosot dipicu shutdown pemerintah Amerika Serikat, pasokan OPEC yang plus, dan perlambatan manufaktur global. Sementara emas justru melonjak karena kisaran rekor seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai. Perkembangan ini menegaskan bahwa sentimen geopolitik, makroekonomi, serta aksi korporasi besar sama-sama menjadi katalis utama yang akan terus membentuk arah pasar ke depan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, saham Grup Bakri berpesta. BRMS cetak rekor, Dewa dan Bumi ikut melejit. Rally spektakuler saham Grup Bakri kembali jadi sorotan pasar. BRMS mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di Rp965 per unit, setelah sempat terpuruk ke level Rp50 pada tahun 2016 hingga 2020. Sepanjang tahun berjalan, saham ini sudah meroket 173%. Kenaikan ini juga menular ke Bumi, Dewa, VKTR, hingga ENRG yang masing-masing menorehkan lonjakan yang tajam. Analis menilai fundamental yang lebih solid, restrukturisasi, serta peluang transformasi bisnis menjadi katalis utama. BRMS bahkan berpeluang masuk indeks global MSCI dan FTSE jika mampu bertahan di atas Rp600. Dewa juga memperkuat prospek dengan ekspansi armada, diversifikasi klien, serta suntikan pendanaan baru. Sementara itu, Bumi semakin atraktif dengan target produksi stabil 80 juta ton per tahun serta manfaat efisiensi dari reformasi royalti IUPK. BRMS pun mendapat sorotan global setelah masuk ke daftar ETF GDX, meningkatkan eksposur di mata investor asing. Berita kedua, Morris Capital caplok Lemindo atau PIPA siap suntik aset 3 triliun. Morris Capital Indonesia selangkah lagi menjadi pengendali PT Multimakmur Lemindo Tbk atau PIPA dengan akuisisi 57% saham. Aksi korporasi ini diperkuat injeksi aset senilai 3 triliun rupiah yang akan mengarahkan bisnis PIPA ke sektor utilitas dan infrastruktur. Arah bisnis PIPA dipastikan berubah signifikan. Fokus utamanya adalah diversifikasi produk dan ekspansi pasar guna mendukung kebutuhan sektor utilitas dan infrastruktur. Untuk mempercepat langkah, Morris Capital sudah menaikkan MOU dengan mitra asing strategis. Salah satu rencana kerjasama adalah produksi pipa High Density Polyethylene atau HDPE. Meski masih dalam tahap awal, transportasi ini dinilai bakal membuka babak baru bagi pipa untuk menancapkan posisi kuat di sektor yang strategis. Berita ketiga, saham Krakatau Steel atau KRAS tiba-tiba melesat. Simak katalis dan proyeksinya. Saham PT Krakatau Steel atau dengan kode emiten KRAS melonjak 16% ke Rp362 per unit, melanjutkan rally 258% sejak awal tahun 2025. Lonjakan ini terjadi meski perseroan masih membukukan kerugian signifikan yakni $46,91 juta AS di kuartal pertama 2025. Meski fundamental belum pulih, analis menyoroti perbaikan lewat restrukturisasi internal dan pergantian komisaris utama. Sementara dari sisi teknikal, saham KRAS keluar dari fase konsolidasi dengan peluang menguat menuju Rp400. Manajemen juga mengajukan tambahan modal kerja sebesar $500 juta AS ke BPI dan Antara Indonesia. Dana jumbo ini diharapkan menopang operasional, menjaga pasokan bahan baku sekaligus memperlancar restrukturisasi utang. Berita keempat, harga minyak turun berhari-hari tertekan shutdown Amerika Serikat dan rencana OPEC+. Harga minyak dunia turun 3 hari berturut-turut ke level terendah dalam 16 pekan. Brent ditutup di $65,35 AS per barrel, sementara WTI merosot ke $61,78 AS per barrel. Tekanan datang dari shutdown pemerintah AS dan kekhawatiran tambahan pasokan OPEC+. Kenaikan stok minyak mentah AS yang melampaui perkiraan ikut memperburuk tekanan harga. Di sisi lain, aktivitas manufaktur di AS dan Asia yang melambat semakin menekan proyeksi permintaan energi global. Pasar juga dibanjiri pasokan dari Rusia dan Venezuela, meski OPEC membantah laporan soal peningkatan produksi yang lebih agresif.
Kondisi ini membuat prospek harga minyak tetap penuh ketidakpastian. Berita kelima, harga emas di kisaran rekor, didorong shutdown AS dan ekspektasi suku bunga. Harga emas dunia sempat menembus rekor 3.895,50 dolar AS per ons sebelum ditutup di harga 3.861,77 dolar AS pada perdagangan Rabu 1 Oktober 2025. Lonjakan ini dipicu melemahnya dolar AS, penutupan operasional pemerintah AS, serta meningkatnya permintaan safe haven. Ekspektasi pemangkatan suku bunga oleh The Fed semakin kuat serta tenaga kerja menunjukkan pelemahan. Investor kini memperkirakan hampir pasti terjadi pemangkasan suku bunga bulan ini, sehingga emas kian menarik. Fenomena FOMO mulai terlihat di kalangan investor, terutama di barat. Jika tren ini berlanjut, analis menilai emas berpotensi menembus 4.000 dolar AS per ons dalam waktu dekat. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.